Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita mengetahui kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kompetensi inti KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4 mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar 3.3 memahami pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Indikatornya 3.3.1 menjelaskan strategi Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam dakwah Islam. 3.3.2 mengidentifikasi cara dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. 3.3.3 mengidentifikasi keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. 3.3.4 menjelaskan kegigihan dan kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Memasuki materi pada poin pertama, yaitu permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah pada tahun 610 Masehi, ketika usia beliau genap tahun. Beliau dianggap ketika sedang bertahanus di Gua Hiro, sebuah di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Pengangkatannya sebagai nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada periode awal, kerabat Nabi yang menerima dakwahnya antara lain istrinya, Siti Khadijah, sebagai wanita pertama yang masuk Islam. Lalu sepupunya Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak. Budaknya Zaid bin Harisah sebagai orang yang pertama masuk Islam dari golongan hamba sahaya. Dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang pertama masuk Islam dari laki-laki dewasa. Selain itu, ada dua paman Nabi Muhammad yang menolak dakwah Nabi, yaitu Abu Thalib dan Abu Lahab. Keduanya tidak mau melepaskan agama nenek moyangnya sampai meninggal dunia. Tapi keduanya memiliki sikap yang berbeda terhadap dakwah Nabi. Abu Thalib membiarkan Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwahnya, bahkan melindunginya dari gangguan dan ancaman pembesar-pembesar Quraisy. Sedangkan Abu Lahab sangat menentang dakwah Nabi, bahkan mengancam dan berniat membunuh Nabi Muhammad. Allah mengabadikan cerita Abu Lahab di surat Al-Lahab. Pada poin kedua, yaitu prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama, mengajarkan ketauhidan. Pada masyarakat Arab Jahiliyah terdapat suatu kepercayaan berbagai Tuhan
atau politeisme, seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan, penyembahan bintang, penyembahan jin, ruh, dan arwah nenek moyang, dan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, Islam datang dengan membawa ajaran tauhid, penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak teranak dan tak diperanakan. Begitu juga yang berkaitan dengan kebudayaan. Kebudayaan Arab sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh mitologi dan ajaran-ajaran sesat lainnya. Sedang Islam membawa peradaban atau kebudayaan baru berdasarkan petunjuk Allah dan Al-Quran. Yang kedua yaitu kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW mendapat tugas mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ajakan Nabi Muhammad SAW bertentangan dengan kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Yang ketiga, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Masyarakat Arab sebelum Islam tidak percaya kepada hari kebangkitan, hari pembalasan, sampai ada di antara mereka bertanya-tanya, mana mungkin tulang belulang yang sudah hancur dapat dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Padahal Islam mengajarkan dan memperingatkan kepada manusia bahwa dunia ini hanyalah sementara dan tempat yang abadi adalah akhirat. Nabi Muhammad memprioritaskan dakwahnya kepada ajakan untuk mempercayai adanya hari pembalasan. Mereka perlu menjaga kehidupannya untuk selalu sesuai dengan aturan dan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan akan mendapat balasan kebaikan. Sebaliknya, setiap kejahatan akan mendapat balasan setimpal. Nabi Muhammad berusaha meyakinkan para pengikutnya akan janji Allah bagi orang yang beriman. Yang keempat yaitu merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat sebelum Islam terdapat suatu tradisi yang melanggar etika dan hak asasi manusia, seperti perjudian, minum-minuman keras, perampokan, perzinahan, dan perbuatan yang melanggar hukum dan tatanan sosial masyarakat. Sementara Islam selalu mengajarkan perbuatan terpuji, seperti menolong sesama manusia, melarang melakukan fitnah, mengambil hak orang yang bukan miliknya sendiri, dilarang mabuk-mabukan, melarang perzinahan, dan sebagainya. Kondisi masyarakat Mekah yang terkenal dengan masa jahiliyah bukan karena mereka bodoh dalam intelektual, tapi mereka bodoh dalam perilaku yang cenderung merusak tatanan sosial dan tatanan pribadi. Mereka terbiasa melakukan judi, pembunuhan, dan minuman khamr. Nabi Muhammad secara bertahap merubah perilaku mereka sehingga menjadi makhluk yang baik dan benar. Nabi Muhammad mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad sudah terkenal dengan Al-Amin sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Masyarakat Mekah pun mengakui akan kebaikan dan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Sehingga Al-Quran mengabadikan akhlak Nabi Muhammad dalam surat Al-Qalam ayat 4. Poin kelima yaitu mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Di dalam kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam terdapat tradisi perbudakan manusia. Jual beli budak merupakan hal biasa. Perbuatan itu mereka lakukan tanpa penyesalan seolah tanpa dosa. Sedangkan Islam mengajarkan manusia itu sama derajatnya. Hanya takwa yang membedakan mereka. Kehadiran Islam justru untuk mengangkat martabat mereka yang tertindas seperti para duafa, fakir miskin. Perbedaan inilah pada akhirnya membawa benturan antara masyarakat Arab yang kafir dan mukmin di tanah Mekah. Selain itu, tradisi yang melanggar hak asasi manusia adalah menganggap wanita sebagai aib keluarga. Kebiasaan membunuh dan mengubur anak wanita menjadi alat untuk menghilangkan aib keluarga. Islam datang untuk memuliakan dan mengangkat derajat wanita pada posisi tinggi dan terhormat. Ya, di sini saya akan lanjutkan presentasi tadi Mas Afwan, yaitu respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada umumnya
Orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakat mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah tersebut. Salah seorang tokoh kafir Quraisy yang selalu menghalangi gerakan Nabi dalam berdakwah adalah Abu Lahab. Dia mulai mengasuh masyarakat Arab Quraisy supaya membenci Nabi Muhammad dan Islam. Bahkan Abi Thalib, paman Nabi, yang memelihara mengasuh sejak kecil juga dihasut untuk melarang Nabi Muhammad agar tidak menyebarkan agama Islam. Ia mendapat ancaman dan dipaksa untuk memenuhi keinginan masyarakat Quraisy tersebut. Suatu ketika Abu Thalib membujuk Nabi agar bersedia menghentikan kegiatan dakwahnya karena banyak tokoh masyarakat kafir Quraisy yang mengancamnya bila ia tidak berhasil membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Namun permohonan pamannya itu tidak dikabulkan dan ia berkata, "Wahai pamanku, demi Allah, sekiranya matahari diletakkan di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku, supaya aku berhenti berdakwah, pasti aku tidak akan mau berhenti berdakwah sampai Allah memberikan kemenangan atau aku binasa dalam perjuangannya." Dengan perkataan yang tekad bulan Nabi Muhammad untuk terus berjuang, Abi Thalib tidak bisa berbuat banyak kecuali menyerahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad. Hanya saja ia berpesan agar waspada dalam menyebarkan Islam dan berusaha menghindari ancaman kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy tidak berani berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad untuk memintanya meninggalkan kegiatan dakwah karena mereka masih memandang posisi sosial pamannya, yaitu Abi Thalib, tapi mereka berani mengambil tindakan terhadap keluarga dan para sahabat. Melihat usaha pendekatan Abi Thalib gagal dan agama Islam terus memperoleh peningkatan, Abu Jahal dan Abu Sufyan mendatangi Abu Thalib kembali sambil mengancam. Mereka berkata, "Hai Abu Thalib, kamu sudah tua, kamu harus mampu menjaga dirimu, jangan membela Muhammad. Kalau hal ini dilakukan terus, maka keluarga kita akan pecah." Tapi ancaman itu juga tidak berhasil. Hal ini disebabkan karena tekad kuat Nabi Muhammad sudah bulat untuk terus melaksanakan dakwah Islam kepada masyarakat, maka meskipun bertaruh nyawa. Gagal melakukan pendekatan melalui jalur kekeluargaan, akhirnya pemimpin masyarakat Quraisy lainnya menjumpai Abu Thalib untuk membujuknya agar bisa menghentikan dakwah kebenaran itu. Kali ini bukan ancaman yang diberikan, melainkan tawaran. Ia menawarkan seorang pemuda tampan bernama Amran ibn Walid yang usianya sebaya dengan Nabi Muhammad, lalu berkata, "Hai Abu Thalib, Muhammad saya tukar dengan pemuda ini. Pilihlah orang ini dan serahkan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh." Dengan ancaman dan tekanan itu, Abu Thalib menjawab dengan suara lantang, Hai orang kasar, silakan dan berbuat kamu, aku tidak suka." Kemudian Abu Thalib mengundang keluarga Bani Hashim untuk meminta bantuan dan menjaga Nabi Muhammad dari ancaman dan pengaruh kafir Quraisy. Setelah gagal melakukan tekanan kepada Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, pemimpin Quraisy, mengutus Utbah ibn Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad agar menghentikan dakwahnya. Untuk itu ia menawarkan berbagai pilihan kepada Nabi Muhammad. Lalu ia berkata, "Hai Muhammad, bila kamu menginginkan harta kekayaan, saya sanggup menyediakan untukmu. Bila kamu menginginkan pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu menjadi raja. Dan bila kamu menginginkan wanita cantik, saya akan mencarikan untukmu, tetapi dengan syarat kamu mau menghentikan kegiatan dakwahmu." Mendengar tawaran itu, Nabi Muhammad SAW menolak dengan tegas. Lalu Nabi Muhammad membaca ayat-ayat Al-Quran. Utbah tertunduk malu dan hati kecilnya menggunakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia kembali ke kaumnya dan menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Kemudian ia mengajukan kepada masyarakat Quraisy dan kawan-kawannya untuk menerima ajaran Nabi Muhammad. Mereka tidak senang dengan ajaran Nabi Muhammad, terus berusaha mengganggu dan merintangi dakwah Nabi dengan berbagai cara, termasuk penyiksa dan membunuh di antaranya Nabi yang mendapat sisa, yaitu Bilal bin Rabah, Yasir, Amr bin Yasir, dan lain-lain.
Mereka menerima sisanya di luar batas. Mereka misalnya dipukul, dicambuk, dan diberi makan dan minuman. Bila dijemur, beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Muhammad. Salah satu, ketakutan kehilangan kekuasaan. Kaum kafir Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Di masa itu terjadi perebutan kekuasaan antar suku. Dengan mengikuti ajaran Muhammad, mereka menganggap bahwa mereka mengakui kekuasaan Muhammad. Mereka menganggap bahwa dengan mengikuti ajaran Muhammad, maka telah tunduk kepada Nabi Muhammad dan Bani Hashim. Yang kedua yaitu hilangnya status sosial. Masyarakat Quraisy saat ini tidak dalam kelompok-kelompok status sosial atau kasta. Ada kaum majikan dan ada kaum budak-budak yang dimiliki seorang adalah golongan yang berkasta rendah. Mereka tidak diperjualbelikan dan haknya sebagai manusia tidak dihargai sama sekali. Para pembesar Quraisy dan pada umumnya memiliki status sosial tinggi. Mereka keberatan jika status sosial mereka disamakan dengan orang lain. Sementara Islam mengajarkan kepada manusia untuk saling menghargai satu sama lain, sebab derajat manusia adalah sama. Yang membedakan di sisi Allah adalah tingkat ketakwaannya saja. Oleh karena itu, orang kafir Quraisy menentang ajaran Islam. Yang ketiga yaitu hilangnya perdagangan patung. Orang kafir Quraisy adalah masyarakat penyembah berhala. Membuat berhala merupakan mata penjara mereka. Ketika itu mereka membuat berhala atau Uzza, Manat, dan Hubal, kemudian dijual kepada orang-orang yang mengunjungi Ka'bah yang nantinya dijadikan sembah. Sementara itu Islam mengajarkan bahwa manusia hanya menyembah Allah semata dan tidak boleh menyembah selain Allah. Jika mereka mengikuti ajaran Islam, maka mereka khawatir kalau mata pencariannya sebagai membuat patung tersebut akan hilang. Yang selanjutnya yaitu tantangan dan rintangan. Yang berikut merupakan tantangan dan rintangan dalam dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah dihina sebagai orang gila, tukang sihir, anak celaka, dan lain-lain dengan sebutan penghinaan. Suatu saat Rasulullah pun pernah dilempari kotoran domba. Rumah beliau juga dilempari sampah dan kotoran. Untuk mencelakakan beliau pernah diletakkan duri yang tajam di depan rumahnya. Juga tindakan-tindakan lain yang sangat menyakitkan. Yang kedua yaitu penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. Misalnya penghinaan dan penyiksaan yang ditimpakan kepada Bilal oleh majikannya. Ia dijemur di tengah terik matahari sampai dilempari batu. Tidak puas, majikannya pun mencabutnya dan menimpakan batu yang besar di tubuh Bilal. Bilal kemudian diselamatkan Abu Bakar dengan cara dibeli dari majikannya dengan harga yang tinggi. Selanjutnya yaitu bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Langkah ini dilakukan oleh kafir Quraisy dengan mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Rasulullah SAW dengan harta dengan janji berapapun Nabi meminta maka akan diberikan. Bahkan mereka membujuk untuk menjadikan Nabi sebagai raja dan diminumi wanita yang tercantik di seluruh Arab. Rasulullah menghentikan kegiatan menyebarkan agama Islam, namun semuanya ditolak oleh Rasulullah. Dan selanjutnya yaitu membujuk Nabi untuk berbuat sembahan. Selanjutnya yaitu membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Selanjutnya yaitu menghasut masyarakat Makkah. Selanjutnya yaitu pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Selanjutnya yaitu mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam dan orang Islam. Yang selanjutnya yaitu model kekuasaan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya di Mekah dengan segala tantangan dan ancaman dari masyarakat Quraisy. Tantangan tersebut tidak menghalangi beliau untuk menghentikan dakwahnya. Perjuangannya terus dilakukan hingga pengikutnya terus bertambah. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari beberapa karakter yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Karakter tersebut antara lain sabar. Nabi Muhammad memiliki kesabaran dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari keluarga maupun masyarakat Mekah. Sikap sabar menjadi modal utama Nabi Muhammad untuk terus berdakwah dan tidak pernah putus asa.
Yang kedua yaitu kegigihan dan keulatan. Nabi Muhammad SAW memiliki kegigihan dan keulatan dalam menyebarkan agama Islam, baik kepada keluarga maupun masyarakat Mekah. Kegigihan dan keulatan menghadapi segala rintangan yang dihadapi. Yang ketiga yaitu berakidah yang benar dan kuat. Karakter ini menjadi modal utama dalam dakwah Nabi Muhammad. Beliau meyakini akan janji Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah ragu akan janji Allah yang akan melindungi dakwahnya. Yang keempat yaitu akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Nabi Muhammad SAW sudah terdengar dengan Al-Amin sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Masyarakat Quraisy sudah mengakui kebaikan dan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Nabi dan Rasul, semua orang tidak bisa menolak dan akan kebenaran dakwahnya. Tapi karena kesombongan dan keangkuhan masyarakat Quraisy menolak dakwahnya. Yang kelima yaitu kesetaraan derajat. Nabi Muhammad menjunjung tinggi persamaan derajat sesama manusia. Tidak ada perbedaan antara bangsawan dan budak, antara yang kaya dan yang miskin, perbedaan pada keimanan. Karakter ini membuat semua orang merasa nyaman dan diakui secara sama.